Salam sudah pemirsa, sebelum menyampaikan firman Tuhan, saya ingin menyanyikan sebuah pujian bagi Tuhan dan untuk kemuliaan bagi namanya. Salam saudara pemirsa, selamat berjumpa kembali dengan kami dalam program Berita Pengharapan. Saya Pendeta Samuel Jalil. Sekali lagi ingin datang mengunjungi saudara-saudara sekalian. Saya tidak tahu apa yang terjadi dengan saudara, karena kalau saudara tidak memberitahu saya, menelpon saya tidak tahu apa yang terjadi. Tetapi saya dengan iman percaya bahwa kalau saudara sungguh-sungguh hidup dengan Tuhan, bergantung sepenuhnya kepada Tuhan, Tuhan tidak akan pernah membiarkan saudara terlantar. Percayalah. Karena itu saya pesan malam hari ini, jangan berharap pada manusia, percaya kepada Tuhan sungguh-sungguh, teruslah berlutut di hadapan kakinya, dan Tuhan akan memelihara saudara. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus kami datang kepadamu Tuhan, membawa semua saudara kami, para pemirsa, dan seluruh jemaat yang sedang menyaksikan program ini. Tolong Tuhan supaya kami semua tidak pernah menggantungkan harapan kami kepada manusia, walaupun itu saudara kandung sendiri, anak kandung sendiri, dan orang-orang yang pernah kami bantu, supaya kami bisa ditolong oleh Tuhan. Tangan Tuhan tidak terhambat untuk menolong kami malam hari ini. Terima kasih Tuhan, kuatkan iman kami untuk terus bergantung hanya kepada Yesus saja. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Mari kita membuka perjanjian lama malam ini. Mari kita membuka perjanjian lama, kitab Nabi Yesaya. Kitab Nabi Yesaya, pasalnya yang kedua ayat 22. 222. Ya.
Yesaya pasal 2 ayat 22, demikian bunyi firman Tuhan, jangan berharap pada manusia, sebab ia tidak lebih daripada hembusan nafas, dan sebagai apakah ia dapat dianggap. Amin. Ini seluruh perikop ini bicara tentang apa yang menghambat Tuhan menolong kita. Namanya kesombongan, angkuh, tinggi hati. Ada orang misalnya pada masa sekarang mau ditolong, dibawakan sembako, dia tolak. Mengapa? Dia katakan, saya masih bisa bekerja memenuhi kebutuhan sendiri, oleh karena itu saya tidak perlu dibantu. Padahal sebenarnya dia perlu dibantu, tapi dia gengsi. Karena apa? Selama ini tetangga tahu bahwa keluarga ini keluarga yang mampu, tetapi baru sebulan yang lalu kena PHK. Membuat apa kalau kita tidak menabung cukup? Jadi seperti saya katakan bahwa saya itu juga terima bantuan dari yang melalui RT, tetapi saya kemudian bagi kepada orang lain. Sikap seperti itu jauh lebih baik. Jadi saudara-saudara sekalian, penghambat kita menerima pertolongan terutama ialah karena kita sombong. Kita merasa mampu, kita merasa hebat. Bapak Ibu sekalian, ada orang yang misalnya sama sekali tidak mau ditolong oleh orang yang dia anggap nanti mengharapkan apa. Sudah tahu di beberapa kota tertentu di mana kalau waktu musim banjir itu banyak sekali anak-anak yang bawa payung. Ketimbang membayar payung itu sekitar 5.000, kita lebih senang berhujan-hujan. Sebentar batuk pilek, demam, dan sudah tahu apa yang terjadi sekarang. Semua orang pada takut batuk pilek, apalagi demam. Tiba-tiba sudah sesak nafas, wah selesailah sudah. Jadi ingat, kesombongan itu bisa muncul dalam bentuk apa? Tadi mengeluarkan uang saja. Anak-anak itu cari-cari duit aja. Padahal sebenarnya juga ada dua macam keuntungan. Ya. Orang itu untung, kita juga untung. Tidak sampai kehujanan dan basah. Apalagi kita sedang tunggu di halte bis. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, saya mengajak kita semua pada malam hari ini untuk melepaskan semua kesombongan, kebanggaan diri, gengsi, lepaskan semua. Dalam keadaan seperti sekarang, saya selalu mengatakan kepada saudara sekalian, saya pun berharap bantuan orang. Mengapa? Supaya sesudah dibantu, ada datang anggota jemaat, saya harap saudara sedang menyaksikan program ini, yang datang ke rumah membawa beras, membawa gula, membawa telur. Saya terima dengan sukacita. Apa saya makan? Sebagian saya makan, menghargai orang yang membawanya. Tetapi sebagian saya bagi dengan orang lain yang lebih perlu. Dan saya tahu persis sekalian. Tolong beritahukan kepada saya kalau ada saudara yang memang mengalami kesulitan benar-benar, supaya kita bisa mufakat dengan jemaat yang lain yang mampu membantu saudara sekalian. Itu namanya hati yang rendah hati. Ya, itu yang menyebabkan firman Tuhan ini mengatakan, jangan berharap kepada manusia, sebab ia tidak lebih daripada embusan nafas, dan sebagai apakah ia dapat dianggap. Cerita yang paling tragis saudara sekalian tentang Yusuf. Bapak Ibu saudara sekalian, dalam Keluaran pasal 1 dikatakan, maka kemudian memerintahlah seorang raja baru, Firaun baru, yang tidak mengenal Yusuf. Maka umat Tuhan
yang keturunan Yusuf sendiri, yang dulu sudah menyelamatkan seluruh bangsa Mesir, sekarang tidak diingat lagi, dan umat Tuhan kemudian menjadi budak. Sudah mau seperti itu? Tentu kita tidak mau. Oleh karena itu, mari lebih berharap lagi kepada Tuhan, berharap kepada Yesus. Saya percaya saudara sekalian, Dia sekarang ada di sini, mendampingi saya waktu saya sedang siaran ini, live video streaming ini saudara sekalian. Dan saya yakin bahwa Dia sedang mendampingi saudara sekalian yang sedang menyaksikan program ini. Dan Dia menolong kita, berbisik kepada kita. Berharaplah lebih lagi kepada Yesus. Berharap lagi lebih lagi kepada Tuhan. Dia maha hadir. Dia yang sudah melawat 2 murid yang pergi ke Emmaus itu. Dia yang sudah mengunjungi, menghapus air mata dari mata Maria Magdalena waktu dia menangis di depan pintu kubur Yesus. Sudah dia ditinggalkan oleh Yohanes dan Rasul Yohanes dan Rasul Petrus pulang. Dia tidak mau pulang. Apa yang terjadi? Tuhan Yesus datang mengunjungi dia, menghapus air matanya. Itu sebabnya pada malam hari ini saya menyampaikan firman Tuhan ini. Lebih lagi berharap pada Tuhan Yesus, lebih lagi bergantung kepadanya, dan tujukan mata kita ke atas kepada Yesus yang siap menolong kita kapan saja dan di mana saja. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, lindungi kami supaya kami tidak pernah menggantungkan harapan kami kepada manusia. Kami menggantungkan harapan kami hanya kepada Yesus. Karena kami percaya Yesus sekarang hadir di sini. Dan Yesus sekarang hadir bersama-sama dengan para pemirsa, para jemaat sekalian. Dan Ia tahu bahwa saudara sedang dalam pergumulan, kekurangan sembako, dan tidak tahu berharap kepada siapa lagi. Terima kasih Tuhan, kami berdoa lindungi pengharapan kami hanya kepadamu saja. Karena Engkau yang berkuasa menciptakan yang tidak ada menjadi ada untuk hidup kami. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Bila Anda memerlukan dukungan doa kami, atau bila Anda punya masalah yang ingin didoakan, silakan menghubungi nomor telepon kami 0812 7661 1125. Dan bagi Anda yang berada di luar negeri, silakan menghubungi +62 812 7661 1125. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik.